Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gampur Abis. Pada video kali ini kita akan mencoba menjelaskan fungsi dari sekring ya. Berikut dengan penjelasannya ya, keterangannya ya. Jadi kalau teman-teman dalam perjalanan mesin mati ataupun ada hal-hal lain yang mati ya, misalkan radiator ataupun lampu ataupun kompresor ya AC. Jika teman-teman dalam perjalanan, langkah awal kita sebelum menuju bengkel adalah mengecek dulu fungsi-fungsi dari sekring ini ya teman-teman. Ini kita buka ya, ini setiap mobil hampir sama, boxnya ada kotaknya ya. Oke, ini ada keterangannya, ada notisnya, kita sandingkan di sini. Oke, ini yang pertama ya. Di sini ada penjepit ya. Kadang-kadang di sini juga penjepitnya. Ini bawaan ya teman-teman. Itu fungsinya untuk mengambil dari screennya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang ini di sini ini ada head ya. Ini headlamp atau lampu utama. Ini relaynya di sini teman-teman. Ini yang besar ini ya. Untuk relaynya. Turun ke bawah, di sini ada 10 ampere headlamp sebelah kiri LH ya, left ya, ini yang atas itu untuk kiri, dan di bawahnya adalah headlamp yang sebelah kanan, yang ini ya teman-teman. Nih, jadi kalau teman-teman jika dalam perjalanan lampunya redup sebelah, misalkan sebelah kiri redup, bisa dicek di sekring yang ini ya teman-teman. Ini yang sebelah kiri dan bawah yang sebelah kanan. Ataupun mati kedua-duanya, bisa jadi dari relaynya. Bisa cek-cek saja sendiri. Cara ngeceknya ya tinggal dibuka saja untuk sekringnya, ya fit. Nih, lalu kita cabut. Nah, ini yang warna silvernya ini di dalam. Kalau dia tidak nyambung ataupun kosong, berarti tandanya sekringnya putus. Oke, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa mengeceknya nih ya, menggunakan tes pen DC ini ya. Lanjut ke bawah ini yang kanan ya. Di sini ada AM 40 ampere ya. Ini ke mesin ini. Terus di sini ada ABS 50 ampere kosong ya, belum ada ABS-nya. Ini bawahnya lagi IG 1 ya, ignition. Ini hazard dan lampu sen ini ya. Ini 40 ampere di sini. Jadi kalau lampu hazardnya mati atau lampu sennya mati, ini bisa jadi putus ya, tinggal dicek saja. Lalu ke sebelah kiri di sini ya. Di sini ada radiator fan, air fan ya. Itu 30 ampere. Ya, ini radiator fan yang ada di bawah situ. Nah, kalau sekringnya putus, radiatornya akan mati dan bisa menyebabkan overheating di mesinnya ya teman-teman. Lalu ke bawahnya, ini di bawahnya kosong, lalu di bawahnya ada BLR ya, lalu di bawahnya ada BLR ya, itu blower ya, yang ada di bawah dashboard, yaitu untuk menyalakan AC di dalam kabin. Di sini posisinya ya. Nah itu, jadi kalau sekring ini putus, maka blower itu tidak akan berputar dan AC tidak bisa bersirkulasi walaupun kompresornya nyala. Selanjutnya di bawahnya lagi ada MGC, itu magnet clutch ataupun kompresor AC ya. Jadi yang menentukan nyala ataupun tidaknya kompresor AC ini berdasarkan dari sini, dari magnet clutch ya, seperti itu, yang posisinya sebelah sini. Jadi kalau AC-nya tidak dingin, bisa jadi dari sini ya teman-teman, dari sekring ini yang mati ataupun putus. Yang di bawahnya ini ada horn, itu untuk klakson 10 ampere. Yang di bawahnya lagi ada EFI ya, ini 15 ampere. Itu untuk sirkulasi semprotan bensin ya, bahan bakar yang ke mesin. Kalau tiba-tiba mesin mobil itu mati, baik itu saat ada korsleting ya, bisa jadi karena banjir ya, bisa jadi sekring ini putus dan bensin tidak bisa bersirkulasi ataupun mengalir menyemprotkan ke ruang bakar. Di bawahnya lagi ya teman-teman, ini ada rear fog, itu untuk fog lamp ya, fog lamp belakang.
Tapi di sini sudah dipasang, dirubah menjadi fog lamp depan ya. Di bawahnya lagi ada lampu stop ya. Nih 10 ampere lampu stop ini untuk menyalakan lampu rem ya. Jadi kalau lampu rem teman-teman mati ya, semuanya bisa jadi di sini putus. Dan catatan teman-teman ya, lampu rem ini standby. Nah, jadi kalaupun tidak dikontak on dia nyala. Dan lampu rem itu dia terintegrasi dengan lampu kabin ya. Lampu yang di kabin itu dari sini teman-teman ya. Jadi kalau lampu remnya mati bisa jadi ini yang putus. Yang di bawahnya lagi ada 10 ampere ya. Ini untuk tile. Nah, ini lampu kotak ya. Lampu kotak, lampu plat nomor ya. Ini dari sini juga ya. Jika ada yang mati maka bisa dipastikan di sini putus. Dan ini untuk ini untuk backup ya, 10 ampere. Ini untuk scan ya. Jika ada terjadi kendala ataupun kebocoran ya, maka bisa di-scan dengan bantuan ini. Posisinya di bawah setir ya, teman-teman di sini. Ini yang paling bawah, ini ada relay ya, ini relay. Yang paling bawah tuh relay itu ada MGC ya, magnet clutch, yaitu yang mengatur jalannya aliran listrik ke magnet clutch ataupun ke kompresor. Ini ya, teman-teman. Dari sikring ke sini ya, dari sini baru ke magnet clutch. Yang selanjutnya ada horn atau klakson ya. Ini klakson tadi yang di sini ya, dua ya, ini yang 10 ampere. Jika ini putus ya, maka klakson tidak akan berbunyi. Dan ini adalah relaynya ya, teman-teman ya. Jadi dari sekring dia mengalir ke relay, yaitu ya urutannya. Setelah itu di sini ada air fan ataupun radiator fan, yaitu kipas radiator. Ini nih, yang ini nih. Dari sekring radiator fan dia ngalir ke sini dan diarahkan oleh ecu ke radiator ataupun kipas radiator ya, seperti itu. Oke, kita akan tes ya. Dan ini teman-teman semuanya standby ya, tanpa menyalakan kontak ACC on. Nah, ini kita coba tes menggunakan tes PNDC ya. Ini untuk kaki satunya, kabelnya kita tempelkan di ground di body ya. Ini cara mengeceknya gini ya, teman-teman ya, tuh. Nah, ini kalau nyala berarti masih aman sekringnya. Nah, ini nyala ya dua-duanya ya, kaki-kakinya ya. Tuh. Nah, nyala ya, teman-teman. Itu cara ngeceknya, teman-teman ya. Nih. Nah, seperti itu. Nyala ya kakinya dua-duanya. Oke, seperti itu ya. Ya, ini untuk backup-annya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman dalam perjalanan ada yang mati ataupun apapun itu ya, maka sebelum ke bengkel teman-teman harus pastikan dulu, kita harus periksa dulu untuk perkabelan dan sekring-sekringnya ini. Oke, dan ini ada 3 ya nih, spare ya nih. Nah, ada 3 spare. Ini adalah cadangan ya, teman-teman. Jadi sebelum perjalanan jauh, biasakan teman-teman membeli ya cadangannya. Untuk sekring seperti ini ya murah nih ya, 2000-an harganya, atau mungkin ada yang 1000-an juga harganya, murah ya teman-teman. Tinggal beli saja lalu sediakan di sini biar tidak lupa ya, lalu tempelkan di sini untuk cadangan 10 ampere 15 ampere ya, sesuai dengan apa yang ada di sini ya, teman-teman. Ada yang 10, ada yang 75, ada yang 15, dan ada juga yang 20 ya. Ini 30, seperti itu ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.